Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Uh, First, my name is Desilan Sari and my student number is 2403050083. And today in this video, I will present an analysis of BIPA learning video. Is dongeng favorit, keterampilan berbicara BIPA. This analysis will focus on several aspects, namely the BIPA level, the purpose of learning the language skill, the learning material, the media used, the learning approach, and the teacher strategies and teaching style. Let's begin the analysis. Oke, first level BIPA pertama level BIPA berdasarkan video pembelajaran berada pada level BIPA 4. Hal ini terlihat ketika pengajar menyatakan bahwa semua peserta sudah pernah belajar bahasa Indonesia dan bahkan pernah berkunjung ke Indonesia. Selain itu, mereka mampu menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menciptakan kembali sebuah dongeng menggunakan bahasa Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan tata bahasa. Yang kedua itu ada purpose of learning atau disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam video ini adalah agar peserta didik mampu mengenal berbagai dongeng Indonesia, mengingat dan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan dongeng, menceritakan kembali sebuah dongeng Indonesia secara lisan, melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lebih lancar dan percaya diri. Yang ketiga itu ada namanya skill. Nah, keterampilan utama yang diajarkan dalam speaking skill, keterampilan berbicara. Nah, hal ini terlihat peserta diminta menjawab pertanyaan pengajar, berdiskusi mengenai dongeng Indonesia, serta menciptakan kembali cerita rakyat seperti Malin Kundang dan Danau Toba menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain itu, berbicara terdapat keterampilan pendukung berupa listening agar peserta juga harus menyimak pertanyaan dan penjelasan dari pengajar. Nah, yang keempat itu ada material of learning. Nah, material of learning ini adalah materi pembelajaran yang digunakan oleh dongeng Indonesia atau cerita rakyat Indonesia. Nah, beberapa contoh dongeng yang disebutkan dalam video ini antara lain yaitu Malin Kundang, Danau Toba, Timun Emas, dan cerita rakyat dari berbagai daerah Indonesia lainnya. Nah, setelah itu materi ini juga membantu pembelajar mengenai budaya Indonesia sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kelima itu ada media. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi platform kelas daring atau online learning. Nah, itu ya terus ada gambar-gambar dongeng Indonesia, peta Indonesia, dan buku Sahabatku Indonesia BIPA 4. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, media visual tersebut membantu peserta mengingat kembali cerita rakyat dari berbagai daerah Indonesia. Nah, yang keenam itu ada learning approach atau disebut dengan pendekatan pembelajaran digunakan adalah communicative language teaching atau disebut dengan singkatan dari CLT. Nah, hal ini terlihat dari satu adanya interaksi aktif antara pengajar dan peserta. Nah, yang kedua itu peserta diberi kesempatan berbicara sebanyak mungkin. Fokus pembelajaran pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata. Dan pengajar lebih berperan sebagai fasilitator yang memancing peserta untuk berbicara. Nah, yang ketujuh itu ada teacher strategy and style. Strategi yang digunakan pengajar antara lain itu question and answer,
atau disebut dengan tanya jawab. Pengajar mengajukan pertanyaan tentang dongeng Indonesia yang diketahui peserta. Nah, itu ada dua. Yang kedua itu ada brainstorming. Pengajar menggali pengetahuan awal peserta mengenai cerita rakyat Indonesia. Yang ketiga itu ada vocabulary building. Nah, sebelum praktik bicara, pengajar meningkatkan kosakata yang berkaitan dengan dongeng. Nah, yang keempat itu storytelling practice. Nah, peserta diminta menceritakan kembali dongeng yang mereka sukai. Nah, gaya mengajar pengajar interaktif dan komunikatif student interest karena peserta menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan aktif berpartisipasi selama proses belajar. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu adalah video ini menunjukkan pembelajaran BIPA level 4 yang berfokus pada keterampilan berbicara melalui tema dongeng Indonesia. Nah, pembelajaran menggunakan pendekatan komunikatif dengan berbagai strategi seperti tanya jawab, diskusi, pengayaan, kosakata, dan praktik bercerita. Kegiatan ini tersebut membantu belajar meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia sekaligus memahami budaya Indonesia. Okay, that's all for me. I think thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.